Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mencangkul kemudian ada tanaman yang atau umbi porang yang tertinggal di lahan seperti ini bisa kita langsung masukkan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Di kesempatan kali ini saya berada di lahan tempat saya menanam porang di musim kemarin yang sekarang sudah tidak ada tanaman porang satupun seperti yang ada di belakang, sudah habis. Nah, setelah tanaman-tanaman porang tersebut sudah saya bongkar, kemudian langkah selanjutnya itu yaitu pembersihan lahan atau persiapan lahan buat menanam di musim yang akan datang. Nah, bagaimana untuk persiapan lahan yang saya siapkan? Ikuti terus videonya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk share supaya channel ini lebih berkembang dan kita bisa saling bertukar pendapat tentang tanaman porang. Jadi begini teman, untuk saya pribadi ini ya, setelah tanaman-tanaman porang tersebut sudah habis, sudah saya bongkar, kemudian yang saya lakukan yaitu membersihkan lahan dan juga saya cangkul kembali ini ya, saya cangkul supaya tanahnya itu gembur untuk persiapan tanam di musim tanam yang akan datang. Jadi ketika hujan sudah mulai turun, itu kita tidak kerepotan untuk mempersiapkan lahan karena lahan-lahan sudah siap, kita tinggal tanam, kita tinggal masukkan bibitnya. Jadi kalau semuanya kita lakukan itu ketika turun hujan atau musim tanam, itu kita akan kewalahan. Jadi sebaiknya ini saya lakukan setelah pasca panen ya, itu lahan-lahan sudah saya bersihkan dan saya siapkan untuk musim tanam ya. Kemudian mungkin buat teman-teman yang mempersiapkan lahan di musim kemarau seperti ini, mungkin masih banyak tanaman-tanaman porang atau umbi-umbi porang yang tertinggal ya, yang tertinggal di lahan. Nah, seperti ini contohnya. Ini bagaimana solusinya? Ini menurut saya ketika lahan sudah kita siapkan, untuk umbi yang tertinggal itu kita kembalikan lagi di dalam tanah aja ya. Jadi nggak usah dibawa pulang kalau memang tidak untuk dijual. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, itu sebaiknya ditanam lagi aja di tempat. Nah, ketika kita mencangkul kemudian yang ini ketinggalan, kelihatan tertinggal, itu kita masukkan lagi aja. Nah, karena kita tanam di musim kemarau seperti ini, yang penting ini umbinya ini benar-benar tua, itu tidak akan busuk dan akan tumbuh sempurna. Nanti di awal musim ini pasti akan tumbuh. Kalaupun yang tidak tumbuh itu pasti yang mungkin untuk porangnya itu kurang tua ataupun kena ulat atau jamur, itu mungkin membusuk. Tapi untuk yang seperti ini saya pastikan akan tumbuh. Untuk saya
untuk saya pribadi, untuk tanaman yang tertinggal ini langsung saya tanam kembali aja, kita balikin di lahan, kita uruk, dan kita tinggal menunggu tumbuhnya di musim yang akan datang. Untuk umbi-umbi yang seperti ini adalah hasil dari tanaman katak yang sedang, tidak terlalu besar, bukan katak super. Ini adalah katak sedang yang sudah menghasilkan seperti ini. Ini adalah umbi hasil katak tersebut di lahan yang tidak terlalu subur untuk di tempat saya, karena untuk lahan saya itu banyak batu-batu kecil. Mungkin lain dengan tempat teman-teman ya, yang lahannya terlalu subur, gembur, itu dari katak sedang bisa melebihi ini besarnya. Ini saya pastikan seperti itu, karena di lahan saya memang di lahan miring, kemudian banyak batu-batunya, jadi untuk perkembangan umbi porang itu tidak begitu bagus dibandingkan di lahan-lahan yang lahannya itu gembur atau subur, itu justru bisa lebih besar daripada di tempat saya seperti ini. Dan kalau kita kemarin menanam dari bibit umbi, untuk umbi yang sekarang seperti ini teman ya, ada bekas umbinya seperti ini. Nah, ini bekas umbi yang kemarin mengering atau membusuk, kemudian tumbuh lagi umbi yang baru seperti ini. Karena untuk sistem tumbuhnya porang itu ketika ini umbi ya, saya gambarkan seperti ini umbi, kemudian tumbuh, di atasnya ini akar. Akar, kemudian di bawah akar tersebut akan membentuk umbi yang baru, kemudian umbi yang lama itu mengering akhirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi tidak semua umbi prosesnya seperti itu. Nah, ada lagi yang sistemnya itu ini yang luar kering, kemudian ada di dalamnya, jadi semacam membungkus umbi yang baru. Jadi umbi lama mengering, kemudian timbul umbi yang baru dari dalamnya itu. Jadi untuk sistem pembesaran umbi itu bermacam-macam. Jadi untuk persiapan lahan ataupun pembersihan lahan setelah panen, ini saya hanya mencangkul tipis seperti ini dengan tujuan supaya rumput-rumput yang masih tumbuh itu bisa mati, karena di lahan saya itu tidak bisa dicangkul lebih dalam karena menjelang musim kemarau ini tanah sudah keras sekali, tidak bisa dicangkul dalam. Jadi hanya seperti ini. Dan memang banyak batu-batu kecil di seperti ini ya teman ya. Jadi di lahan saya itu banyak batu-batunya yang kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk perkembangan tanaman porang itu sangat terhambat dengan banyaknya batu-batu tersebut. Ya mungkin kalau di tempat teman-teman itu lahannya lebih gembur ataupun lebih subur, tidak ada batu-batunya, itu untuk perkembangan porang itu sangat cepat sekali. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mencangkul kemudian ada tanaman yang atau umbi porang yang tertinggal di lahan seperti ini bisa kita langsung masukkan ya. Kita langsung masukkan ke dalam tanah lagi, kemudian kita uruk lagi seperti ini. Ini sudah bagus seperti ini, dan nanti akan tumbuh ketika sudah musim tumbuh, dan tidak akan membusuk, dengan catatan umbi porang tersebut benar-benar tua. Baik teman-temanku, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Nah, khususnya teman-teman yang mau berbudidaya porang, tetap semangat. Dan apabila dalam video-video saya ini kurang bermanfaat buat teman-teman, atau kurang berkenan atau banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.